Adapun dalil boleh terjadinya sifat-sifat manusiawi pada mereka maksudnya diri Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat manusia. Fali'annahum la yazaluna yatarabbuna fil maratibil ulya. Karena sesungguhnya mereka para nabi dan rasul senantiasa mereka itu meningkat dalam kedudukan yang tinggi dan terjadinya sakit pada diri mereka. Masalah umpama ziyadatun fi maratibul ulya, sakit yang terjadi pada diri para nabi kalau tertimpa pada diri mereka dengan kesabaran mereka menghadapi sakit yang Allah berikan kepada mereka, maka hal itu akan menambah tingginya derajat mereka sesuai dengan yaitu besarnya kesabaran mereka dalam menghadapi sakit. Sebagaimana biasanya manusia pada umumnya bila mereka diberikan ujian sakit dan kemudian bersabar, maka berkat sabar itu mereka diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Begitu juga para nabi dan rasul. Jadi derajat mereka semakin meningkat dengan yaitu sakit yang mereka alami, tetapi dengan kesabaran yang mereka rasakan, kesabaran yang mereka lakukan, hal tersebutlah yang mengangkat derajat mereka juga lebih tinggi. Jadi sakit itu adalah perkara yang boleh terjadi pada diri Nabi. Jadi jangan ada yang mengatakan Nabi tidak mungkin sakit, Rasul tidak mungkin sakit. Nah, justru sebaliknya, bahwa wajib
kita meyakini sakit termasuk perkara manusiawi yang dibolehkan ada pada diri Nabi dan Rasul, karena hal itu juga tidak mengurangi derajat mereka selaku Nabi dan Rasul. Justru dengan kesabaran mereka ketika ditimpa ujian, sabar mereka ketika sakit, diberikan sakit perut, diberikan sakit demam. Berarti Rasulullah juga sakit kepala. Rasulullah sebelum meninggal juga sempat merasakan sakit demam yang semakin meningkat. Semakin sakit, semakin sabar, semakin diberikan yaitu pahala dan diangkat derajat di sisi Allah Ta'ala. Wa li ajli ayatasalla bihim ghairuhum, dan juga karena agar mengikuti contoh ketika mengalami ujian sakit seperti sifat sakit yang ada pada diri dan Nabi oleh selain mereka. Jadi manusia awam, orang awam seperti kita akan menjadikan Nabi dan Rasul sebagai contoh ketika mereka diuji dengan yaitu penyakit-penyakit yang mereka rasakan. Wa ya'riful 'aqilu anna dunya, dari sinilah memahami, bisalah mengambil pemahaman oleh orang yang berakal, anna dunya laysat dar jazain, bahwa sesungguhnya dunia itu bukanlah negeri untuk mendapatkan balasan. Jadi di sini kita bisa mengambil pemahaman, kalau kita cerdas, berarti kita bisa mengambil pemahaman bahwa dunia bukanlah negeri menerima hasil jerih payah kita. Dan diakbadihi, bukan menjadi tempat untuk mengambil balasan atas usaha dan kesabaran ketika mentaati Allah Ta'ala ini. Diakbadihi, bagi kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Siapa kekasihnya Allah Ta'ala? Para nabi, para rasul, para alim ulama, para wali-walinya, serta orang-orang yang saleh. Ketika diberikan ujian, mereka tidak mencaci maki Allah Ta'ala, mereka tidak mengutuk Allah Ta'ala atas ujian yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka bersabar terhadap ujian sakit yang mereka rasakan. Jadi ini ketika mendapatkan sakit, maka sakit itu menjadi ujian bagi mereka. Sehingga ketika semakin besar penyakit yang dia rasakan, semakin bersabar dia menghadapinya, maka semakin besar pahalanya. Tetapi pahalanya itu tidak dia peroleh di dunia, tetapi pahala itu akan dia dapatkan nanti, yaitu dari jaza, yaitu di negeri pembalasan akhirat. إذ لو كانت دار جزاء لأحبابه لما أصابهم شيء من تكداراتها صلى الله عليه وسلم وعلى رئيسهم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Andai kata dunia ini merupakan negeri pembalasan, andai kata dunia ini merupakan negeri pembalasan bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, bagi orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah Ta'ala, sungguh niscaya tidak akanlah tertimpa yaitu segala kekotoran-kekotoran ataupun ujian-ujian tersebut ke atas diri mereka para nabi dan rasul. Artinya kesulitan itu tidak akan dialami oleh para nabi dan rasul andai kata di dunia ini adalah negeri untuk menerima balasan. Jadi kalau negeri dunia ini tempat menerima balasan, sungguh yang paling senang hidupnya adalah nabi dan rasul. Maka nabi tidak perlu perang, nabi tidak perlu naik goa Jabal Thur ketika hijrah sampai dipatok ular sahabatnya Abu Bakar. Nabi tidak perlu berdakwah secara sembunyi-sembunyi pada 3 tahun pertama ketika diangkat menjadi nabi. Nabi tidak perlu ketika sujud dilempar dengan tai onta di kepalanya, kemudian ke Taif ketika minta suaka atau jaminan keamanan kepada penduduk Taif. Nabi sempat dilempar batu, diusir oleh penduduk negeri tersebut Taif. Bahkan anak-anak mereka kemudian disuruh untuk menghina Nabi.
diderita oleh Nabi justru itu mengangkat derajat mereka, dan ini menunjukkan kepada orang yang berakal bahwa dunia bukanlah negeri pembalasan. Kalau dunia ini negeri pembalasan, maka yang paling utama untuk mendapatkan kebaikan di dunia ini tanpa perlu merasakan sakit, derita dan kesulitan, yang paling utama adalah ahbabnya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala, ialah para nabi dan rasul. Dan yang paling utama yaitu kepalanya atau pemimpinnya semua kekasih Allah Ta'ala ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah baginda Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam sejarah kita mendapati justru Nabi kita menderita, justru Nabi kita mengalami berbagai macam ujian, tetapi semuanya dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan penuh kesabaran. Nah, ini nanti petik buah hasil kesabaran tersebut atas berbagai kesulitan, sakit dan ujian yang dialami, ini akan diperoleh balasannya nanti bukan di dunia, tetapi yaitu di negeri pembalasan, ialah negeri akhirat. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Demikian juga yang dirasakan keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, ahli baitnya Nabi. Ahli baitnya Nabi berarti termasuk di dalamnya anak-anak cucu-cucunya Nabi. Sedangkan Nabi sendiri sudah kasyaf, sudah memberikan informasi sejak awal bahwa cucunya yaitu Sayyidina Husain akan meninggal, yaitu dengan dipenggal kepalanya. Jadi ahli bait Nabi sendiri tidak mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia ini. Seperti Sayyidina Husain ketika di Karbala, beliau bahkan dicincang badannya, ditombak, dipanah puluhan panah, mendera tubuhnya, menancap di tubuhnya, bahkan kepalanya dipenggal. Satu ditanam badannya itu di Irak, yang satu badannya ditanam di Masjid Husain di depan, yaitu Masjid Al-Azhar di Kairo, Mesir. Jadi kalau kita lihat sedih, tetapi kesabaran mereka ini akan mengangkat derajat mereka dengan balasan surga di hari pembalasan, yaitu negeri pembalasan akhirat. Jadi kalau seandainya dunia ini adalah negeri pembalasan, maka para nabi, keluarga Nabi, sahabat, anak cucu Nabi, mereka tidak akan mendapatkan kesulitan hidup di dunia. Otomatis mereka lah orang yang paling pantas untuk menikmati kesenangan, kelezatan yang ada di dunia ini. Nah, jadi ini justru menunjukkan kenapa mereka sulit hidup di dunia ini, penuh penderitaan, tetapi mereka tetap bersabar, menunjukkan bahwa dunia ini bukanlah negeri untuk mendapatkan pembalasan, yaitu balasan kesabaran, tapi justru negeri ini adalah negeri ujian. Dunia ini negeri ujian. Wa qad taqaddama wa qad tammatil 50 aqidatan, dan sungguh telah sempurnalah 50 akidah biadillatiha syarifati, dengan dalil-dalilnya yang mulia. Jadi kita sudah tamat 50 akidah, mulai daripada yang pertama sekali wujud, qidam, baqa, mukhalafatuh, seterusnya sampai kita sudah sampai pada lawan daripada yang wajib-wajib pada diri Nabi, pada diri Rasul, pada diri Allah Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Demikian juga kita sudah mengkaji tentang apa yang wajib, mulai pada sidik, amanah, tabligh, fatanah, dengan lawan-lawannya seperti kizib, kemudian khianat, kemudian biladah, bodoh yang ada pada Rasul, itu yang mustahil. Yang terakhir yang tadi dijelaskan bahwa boleh, yaitu terjadi sifat manusiawi pada diri Nabi dan Rasul. Nah, itu yang terakhir, wajib kita meyakininya. Wajib kita mengimani bahwa Nabi boleh sakit, Nabi boleh pergi ke pasar, Nabi boleh memikul gandum dari pasar, dipikul di pundaknya, dibawa ke rumahnya sambil jalan kaki. Jadi ada ini, kalau diulang kisah ini seperti kisah sahabat Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Beliau mengikuti Rasulullah, jejak Rasulullah. Pada waktu beliau memikul gandum di bahunya, ada seorang anak buah beliau mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, biarlah saya yang mengangkat gandum
akan memikul dosa-dosa saya ketika di akhirat. Tidak, demi Allah, biarlah saya pikul beban saya di dunia ini. Jadi ini beliau juga mengikuti contoh pada gurunya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi juga memikul gandum. Kalau kita beras, memikul gandum yang dibawa dibeli dari pasar, dipikul oleh Nabi. Kalau dulu Nabi tidak ada mobil kan, ada onta juga, tapi beliau kan naik onta karena dekat mungkin. Jadi dipikul dengan bakunya, dibawa ke rumahnya. Jadi Rasulullah SAW juga beliau menjabat tangan orang kaya dan orang miskin. Bukan cuma orang kaya saja yang dijabat tangannya oleh Rasulullah, orang miskin pun kalau jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah duluan yang menjabat tangannya. Jadi Rasul tidak memandang pangkat jabatan dan kehormatan seseorang. Rasul tidak melihat status sosial, tapi Rasulullah SAW ketika beliau berada di tempat ramai, berjumpa dengan seseorang, baik dia itu kaya atau miskin, dijabat tangannya oleh Rasulullah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang pertama sekali ketika berjumpa dengan orang lain, beliau yang selalu pertama mengucapkan salam, menunjukkan bahwa kemuliaan beliau dalam bentuk tawadhu'nya beliau, merendahnya beliau, meskipun pangkat beliau, jabatan beliau, kedudukan beliau sangat mulia di sisi para sahabat-sahabat tercinta. Tapi Rasulullah ketika berjumpa dengan sahabat-sahabat, maka Rasulullah adalah orang yang selalu pertama sekali berusaha untuk mengucapkan salam ketika berjumpa dengan sahabat. Hal ini menunjukkan beliau adalah sosok yang sangat tawadhu, dan ini merupakan salah satu bentuk sifat-sifat manusiawi yang dibolehkan ada pada diri para nabi dan rasul, khususnya nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kenapa demikian dikerjakan oleh Rasulullah? Kenapa ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan tertimpa pada diri Rasulullah? Agar kita selaku manusia umatnya ini mencontohi beliau dalam setiap kesabaran dan ketabahan beliau ketika hidup di dunia ini. Nah, karena kenapa? Kesabaran balasannya adalah surga, tetapi bukan di dunia, tetapi yaitu di akhirat. Itulah kenapa kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min, bahwa dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Wal jannatu lil kuffar, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Bahwa dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin di dunia, karena orang mukmin tidak bebas untuk melakukan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tapi mereka dibatasi dengan batasan-batasan, yaitu halal dan haram, sehingga tidak bisa mengikuti semua keinginan hawa nafsu. Sedangkan orang-orang kafir, dunia ini merupakan surga bagi mereka. Mereka boleh saja minum minuman keras, mau makan apa saja mereka boleh, mau mereka berjudi, mencari uang dengan cara judi ke Las Vegas, atau judi misalkan ke Singapura, atau prostitusi di Thailand, prostitusi bebas, mau buka aurat seperti yang ada di Bali, bebas bagi mereka. Maka dunia ini merupakan surga bagi mereka, orang-orang kafir. Nah, dunia ini justru sebaliknya bagi orang mukmin adalah penjara. Kenapa? Karena dunia ini dibatasi dengan aturan-aturan Allah Ta'ala. Yang dimuliakan Allah, kalaulah dunia ini merupakan tempat untuk mendapatkan kenikmatan yang seperti diinginkan oleh kebanyakan manusia yang mengikuti hawa nafsu, maka yang semestinya menikmati kenikmatan di dunia ini adalah Nabi Muhammad, keluarga Nabi, sahabatnya Nabi, cucu dan cicitnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka semuanya justru hidup di dunia tidaklah nampak dalam bacaan buku-buku sejarah yang kita baca maupun yang kita dengar, yang mengatakan bahwa mereka hidup berfoya-foya di dunia ini. Jadi ini adalah sifat yang terakhir yang wajib diimani oleh kaum muslimin dan muslimat, bahwa wajib kita meyakini boleh Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat-sifat manusiawi. Boleh Nabi dan Rasul bersifat dengan sifat-sifat manusiawi, akan tetapi hanya sifat manusiawi yang tidak menyebabkan kurangnya derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Dan kemudian kita sudah selesai daripada 50 akidah. Sekarang walinadhkura laka syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu minal umuri allati adillatuha sam'iyah. Kami akan masuk menjelaskan perkara dalam perkara tauhid yang wajib diiktikadkan
diyakini berupa perkara-perkara, urusan-urusan yang berkaitan dengan dalil sam'iyah. Dalil sam'iyah artinya hanya didengar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam annahu yajibul iman. Lebih daripada 50 akidah wajib juga kita meyakini dan beriman. Apa kita wajib meyakininya? Bi anna li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam hawdan, bahwa sesungguhnya untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan yaitu telaga. Wajib kita yakini. Kalau kita tidak beriman tentang adanya telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berbahaya bagi keimanan kita. Sedangkan wal jahlu bi kaunihi ba'da sirati aw qabrihi, tidak tahunya kita tentang letak posisi daripada haud yaitu telaganya Nabi ini, apakah terletak sesudah sirat titian yang dibelah 7 aw qablahu atau sebelum titian yang dibelah 7, la yadurru taradduhul khala, la yadurru, hal tersebut tidaklah membahayakan keimanan seseorang mukmin. Yang kita yakini bahwa Nabi punya telaga, dah cukup, dah selesai, sempurna iman. Cuma kalau ada yang tanya, di mana telaga Nabi itu? Apa sesudah kita lewat jembatan atau sebelum lewat jembatan? Kalau dia bilang sebelum jembatan, yang satu bilang sesudah jembatan. Jadi ada riwayat mengatakan sebelum jembatan, ada riwayat mengatakan sesudah jembatan. Oh, pastinya di mana itu tidak mencederai keimanan kita. Cuma yang menjadi kewajiban bagi kita orang mukmin, wajib kita meyakini Nabi diberikan yaitu haud, yaitu telaga. Ada khusus untuk Nabi diberikan telaga. Telaga itu untuk apa? Tarudduhul khalaiqu yaumal qiyamah, akan berkunjung ke telaga Nabi tersebut seluruh makhluk Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat. Akan tetapi ahli bid'ah tidak akan dapat minum di situ. Ahli syirik tidak akan dapat minum di situ. Ahli syirik tidak dapat, ahli kafir tidak dapat, ahli bid'ah juga tidak dapat. Jadi yang dapat siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah yang memiliki akidah yang diajarkan seperti Imam besar Asy'ari dan Maturidi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghairul kautsar, tapi dalam ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan juga, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad telaga Kautsar. Jadi telaga yang dimaksud yang dimaksud di sini Kautsar tersebut bukan. Yang dimaksud bukan telaga Kautsar. Nah, di sini dijelaskan wa huwa ghairul kautsar, telaga yang dimaksud di sini bukan telaga Al-Kautsar alladzi huwa nahrun fil jannah, yang merupakan sungai yang terdapat di dalam surga. Jadi ini bukan di dalam surga telaganya. Telaganya Nabi ini yaitu terletak pada waktu manusia dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, diberikan kesempatan orang-orang mukmin yang berakidah yang selamat diberikan kesempatan untuk meminum telaga Kautsar sebelum dimasukkan ke dalam surga. Jadi di masa mereka antri menunggu panggilan untuk dipanggil menghadap Allah Ta'ala. Nah, kesempatan menunggu ini kan lama sekali menunggunya. Maka diberikanlah kepada mereka yang beruntung karena banyak mengikuti sunnah Nabi, mendapatkan yaitu kesempatan minum di telaganya Nabi. Jadi ketika mereka meminum itu, mereka tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Masuk surga, berarti tidak dahaga lagi. Untuk apa minum lagi dalam surga? Minum tapi tidak karena dahaga, tapi karena kemauan kita ingin minum, bukan karena haus. Karena orang sudah dapat yaitu minum telaganya Nabi, maka dia tidak merasakan haus selama-lamanya. Satu teguk kata dalam hadis tersebut, kata Rasulullah, siapa yang meminum air di dalam telagaku itu satu teguk, hilanglah dahaganya selama-lamanya, kata Rasulullah. Kita kalau minum air aqua, sekali kita minum satu botol, habis itu haus lagi kita minum lagi 1 liter, haus lagi kita. Tapi kalau kita minum air telaga Nabi ini, kita minum 1 kali, selamanya tidak akan pernah haus. Cuma kenapa kita minum lagi?
karena keinginan saja, bukan karena rasa haus. Dan itu telaga bukanlah telaga Kautsar. Beda dengan telaga Kautsar. Karena telaga Kautsar itu adalah terdapat dalam sebuah sungai yang ada di dalam surga. Dan zahiruhu annahu haudun wahidun. Ini ditambah keterangannya oleh pengarang kitab yang ada di dalam. Syekh Muhammad Al-Fadhali mengatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan telaga Nabi itu adalah satu buah telaga, dan mensahihkan oleh Imam Qurtubi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu haudhaini, beliau justru bukan cuma punya satu telaga tetapi memiliki dua telaga. Jadi khilaf ulama, tetapi yang dipegang oleh pengarang kitab-kitab Kifayatul Awam berbeda dengan Imam Qurtubi. Kalau Imam Qurtubi mengatakan Nabi punya dua telaga, tapi kalau pengarang kitab Kifayatul Awam Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri ini, beliau mengatakan cuma satu saja. Dan tetapi pendapat Imam Qurtubi ini dipilih oleh Imam Sanusi, pengarang kitab Matan Sanusi. Kalau di pesantren Bapak Ibu masukkan anak ke pesantren atau yang pernah ngaji pasti pernah mengaji kitab Matan Sanusi, yaitu kitab paling dasar di dalam kitab-kitab tauhid yang diajarkan oleh para abu-abu kita di daerah-daerah. Jadi Imam Sanusi beliau justru memilih pendapat Imam Qurtubi di dalam kitabnya Syarah Kubra bahwa Nabi bukan punya satu telaga saja tetapi memiliki dua telaga sebelum yaitu masuk ke dalam surga. Dan kemudian menjadi perdebatan apakah para nabi semuanya juga memiliki telaga? Kalau Nabi punya telaga, apakah para nabi yang lain juga memiliki telaga? Qala ba'duhum, maka para ulama sebagian mereka mengatakan tertakin bahwa telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti, sedangkan telaga untuk nabi-nabi yang lain itu tidak pasti. Jadi Nabi Isa tidak pasti, Nabi Musa belum pasti, Nabi Harun belum pasti, Nabi Ibrahim belum pasti. Yang pasti ada telaga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian azan masuk Isya ya, sedikit lagi. Udah kita habisin aja lah ya. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Karena kita baca sama dia juga ke almarhum Dayang Abu